tradisional, ada ruang lingkup AOT, dan ada persyaratan simplisia dan jenis jamu. Sebelumnya untuk kelas B, siapa ketua kelasnya? PJ-nya? PJ-nya siapa? PJ-nya siapa teman-teman? Kelas B? Teman-teman, PJ-nya siapa? Ini saya bertanya. Sudah ada belum PJ-nya? Lisa, Ibu. Siapa? Lisa? Iya, Bu. Mana Lisa? Mana orangnya? Ada? Tidak ada. Mana orangnya? Sepertinya dia lagi reconnect, Bu. Oke, baik. Itu siapa ya yang bisa? Nanti saya minta tolong di screenshotan ya, di screenshotin 3 slide ya, biar nanti ada bahan untuk dokumentasi, begitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengantar sedikit terkait dengan obat tradisional, ya, kemudian ruang lingkup AOT, kemudian persyaratan simplisia dan juga jenis jamu. Mungkin karena saya farmakologi begitu ya, jadi kita akan sedikit mentioning ke arah farmakologi, kenapa pentingnya obat tradisional itu kita lakukan analisis, ya, mulai dari dia masih simplisia, sampai sudah ekstrak, sampai sudah fraksi, apalagi sampai sudah jadi isolat murni, begitu ya. Lisa, nanti saya minta tolong ya Lisa untuk screenshot 3 ya, 3 foto, nanti sisa dikirimkan kepada saya ya. Nah, untuk di pertemuan kita ini kita akan masuk ke pengantar obat tradisional. Nah, kalau kita lihat di sini ya, peran daripada obat tradisional ya dalam proses pengobatan utamanya ya, di sini ada 4 yang paling umum. Yang pertama tentunya sebagai herbal. Ya, sebagai herbal itu maksudnya apa? Dia berperan sebagai obat alami yang sangat efektif. Ya, tentunya kita butuh obat yang sangat efektif untuk bisa diklaim sebagai obat. Ya, apalagi dari obat tradisional ya. Kenapa kita harus mengganti obat bahan alam dengan obat konvensional kalau ternyata dia tidak cukup efektif begitu ya. Kemudian bisa digunakan sebagai molekul obat, ya, di mana dia menyediakan senyawa-senyawa dasar yang menghasilkan molekul-molekul obat yang tidak terlalu toksik dan aktivitasnya lebih efektif, ya. Jadi gimana Bu kalau misalnya ada obat yang toksik gitu ya, seharusnya tidak ada obat yang toksik begitu ya, tetapi kalau misalnya ada obat yang nanti tumbuhan yang nanti menghasilkan efek samping, itu tidak apa-apa, karena efek samping pun berbeda-beda pada setiap fisiologis tubuh, ya, dan selama itu lebih kecil daripada efektivitasnya maka it's okay, tidak apa-apa begitu ya. Dan tentunya aktivitasnya harus lebih efektif, ya, harus cukup untuk memberikan efek farmakologi. Kemudian yang ketiga bisa sebagai prototipe ya, untuk mengeksplorasi prototipe aktif biologis ke arah obat sintetik yang baru dan lebih efektif gitu ya, yang lebih efektif ataupun efektif saja. Nah, teman-teman ada nggak yang teman-teman ketahui dari sebuah obat yang sebenarnya dia itu obat bahan alam, tapi dia kita tidak sebut sebagai obat tradisional? Ada yang teman-teman pernah ketahui? Ada? Ada nggak? Atau nggak ada? Kalau dia dari bahan alam pasti dia disebut obat tradisional, tidak mungkin dia disebut obat konvensional atau obat kimia. Silahkan berpendapat teman-teman. Ini tidak akan dimakan dan digigit dan dimarahi teman-teman ya, kalau misalnya pada saat berpendapat ternyata kurang tepat begitu ya, tentunya ada nilai tersendiri, meskipun kurang tepat pasti akan ada nilai sendiri ya. Ana Rizkinaya silakan. Kayak semacam tolak angin gitu nggak sih, Bu? Oke, tolak angin itu bahan alam kan ya? Iya, dari ginseng, jahe. Oke, dari ginseng dan juga jahe begitu. Nah, apakah dia kan masih masuk tradisional? Kalau kita bahas yang di sini kan dia lebih ke obat sintesis. Berarti obat sintesis berarti obat yang murni dia adalah senyawa kimia saja. Ya, ada nggak yang teman-teman ketahui? Ada? Kalau itu mungkin tadi menjawab pertanyaan terkait dengan herbal ya, obat herbal apa saja yang teman-teman ketahui. Kalau terkait dengan obat bahan alam, kemudian kita mengembangkan sebagai obat sintesis, bisa apa tidak teman-teman? Atau yang nggak mungkin Bu, kalau dia sudah jadi obat sintesis berarti dia tidak mungkin dari bahan alam.
Yofi, silakan. Iya Ibu, contoh obatnya tadi itu ini ya Bu, mastin ya Bu, Mastin. Mastin itu dari apa? Mastin. ekstrak kulit manggis Bu. Ekstrak kulit manggis untuk penyakit? Penyakit apa? Penyakit apa mastin itu? Teman-teman yang lain? Untuk Cantika, untuk apa? Silakan Cantika, mau membantu silakan. Tidak jadi. Yofi, apa itu mastin? Kegunaannya itu salah satunya itu untuk kesehatan kulit ya Bu. Sama Oke, bisa aging ya, antioksidan, aging, kemudian apalagi untuk pemeliharaan sistem kekebalan tubuh ya. Pada beberapa orang juga sebenarnya bisa digunakan untuk salah satu terapi untuk hipertensi begitu ya, meskipun tidak spesifik langsung ke hipertensi begitu ya. Tapi itu belum menjawab pertanyaan saya nih terkait dengan prototype. Ayo, Lisa Agustina. Izin menjawab Bu, kalau morfin termasuk tidak Bu? Oke, morfin berasal dari tumbuhan bernama Opium. opium. Oke, itu salah satunya ya. Nah, itu morfin itu obat tradisional, obat herbal, atau kita sebut sebagai obat sintesis. Obat sintesis ya Bu? Obat sintesis. Tapi dia dari bahan alam. Kenapa? Kenapa teman-teman alasannya? Dia tidak disebut sebagai obat bahan alam. Ada yang tahu alasannya? Karena dia sudah dalam bentuk isolat murni. Dia sudah dalam bentuk senyawa murni. Oke, bagus ya Lisa. Ya, jadi ketika misalnya suatu tumbuhan itu dia masih kategorinya adalah simplicia, ekstrak ataupun isolat fraksi begitu ya, maka dia ketika kita pasarkan masih membawa embel-embel daripada obat herbal begitu ya, atau obat tradisional. Dalam hal ini ya dia bisa jamu, dia bisa fitofarmaka ataupun obat herbal terstandar begitu ya. Tapi ketika dia sudah naik ke level tertinggi yaitu isolat, ya kita cuma ambil ya tadi misalnya dari simplicia itu ada 1000 dalam daun jambu biji itu ada 1000 kandungan kimia begitu ya. Ketika kita fraksi terbagi menjadi 500 dan 500, 500 untuk senyawa polar, 500 untuk senyawa non polar. Kemudian ketika kita lakukan isolasi terpilihlah satu misalnya ya, satu senyawa yang akan kita lanjutkan sebagai misalnya obat hipertensi atau obat diabetes begitu ya. Nah, karena dia sudah murni, dia sudah terpisah dengan senyawa kompleks lainnya, maka tidak bisa lagi kita sebut sebagai obat herbal. Ya, karena obat herbal itu identik dengan senyawa perkumpulan senyawa-senyawa kompleks dalam satu tumbuhan begitu ya. Sedangkan kalau sudah isolat berarti sudah senyawa murni. Senyawa murninya itu tentunya dia memiliki struktur kimia begitu ya, sehingga kita sebut sebagai senyawa kimia ya, senyawa sintesis ya dari tumbuhan apa begitu ya. Jadi tidak lagi kita sebut sebagai obat tradisional. Ya, seperti itu teman-teman. Itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi ketika nanti teman-teman mengembangkan suatu obat ya dari bahan alam, tapi levelnya masih difraksi atau ekstraksi, maka masih bisa disebut sebagai obat tradisional. Once dia naik level ke ke isolat, dia sudah jadi senyawa murni, maka tidak lagi kita menyebut dia obat tradisional meskipun dia dari bahan alam. Ya. Kayak gitu teman-teman. Ya, selain daripada morfin, ada yang paling sering juga apa teman-teman? Ada obat jantung. Obat jantung apa? Digoxin bukan Bu? Digoxin. Bagus. Digoxin dari tumbuhan apa? Dari Digitalis lanata. Digitalis lanata, saya lupa ya, lanata atau purpura ya, setahu saya purpura ya, tapi nanti teman-teman bisa baca sendiri ya dari Digitalis purpura ya teman-teman. Itu beberapa contoh dan masih banyak lagi, ada vinblastin, vincristin ya, jadi teman-teman bisa memperkaya lagi di luar daripada perkuliahan ini. Ya, itu contoh daripada prototype ya, role-nya si bahan alam. Kemudian QSAR-nya, nanti kita dengan mempelajari struktur daripada si tumbuhan tersebut, maka kita akan kelihatan ya, akan kelihatan dia ini efektivitasnya kemana. Oh, dia punya struktur fosfolipid, maka kira-kira apa yang berfungsi sebagai fosfolipid, penyakit apa yang kira-kiranya penting begitu ya. Oh, dia punya
struktur bensen misalnya. Kira-kira apa yang bisa diterit dari suatu penyakit ya menggunakan gugus bensen ya. Itu kurang lebih dekat-dekat dengan farmakologi molekuler. Ya kayak gitu teman-teman ya. Itu adalah beberapa peran daripada obat-obat tumbuhan dalam dunia kesehatan. Kemudian kita lanjut ya terkait dengan peran obat bahan alam. Jadi kalau kita berbicara peran obat bahan alam, ya kalau di Indonesia ini kita berbicara di Indonesia ya, dia levelnya masih di mana? Masih di promotif dan preventif, ya. Sedangkan kalau konvensional dia sudah masuk ke level kuratif, ya. Kuratif. Artinya apa? Artinya kita masih menggunakan obat tradisional untuk mencegah sebuah penyakit atau ya melakukan perawatan sebelum penyakit itu terjadi begitu ya, promotif atau peningkatan kesehatan ya. Sedangkan kalau kita lihat obat kalau misalnya orang sakit hipertensi, diabetes, pasti yang dia minum adalah obat-obat konvensional seperti glibenclamid, metformin, ya beta blocker ya dan lain sebagainya. Nah, itu gimana ceritanya ya? Padahal kita ini adalah negara paling kaya dari segi flora nomor 1 di dunia. Ya, kalau fauna nomor 2 setelah Brasil. Ya, nah kalau misalnya floranya paling kaya, kenapa pemanfaatannya kurang gitu? Ya berbeda dengan Cina. Kalau kalian lihat Cina, ya dia punya sistem namanya traditional Chinese medicine. Ya, mereka sudah berkembang jauh sekali teman-teman. Bahkan pada saat sakit, ya pada saat sakit, dokter bersedia untuk meresepkan. Ya, dokter bersedia untuk meresepkan obat-obat tradisional tersebut. Kenapa? Ya, apa yang kira-kira menjadi hal paling utama kenapa Indonesia belum bisa meresepkan obat? Beda dengan di negara-negara seperti Cina dan juga India yang sudah meresepkan obat tradisional kepada pasien. Kenapa teman-teman? Ada yang bisa berpendapat? Kemarin sempat terjawab di studium generalnya Pak Kim Toko. Mungkin ada beberapa di sini yang ikut studium general Pak Kim Toko kemarin ya, yang hari Sabtu. Nah, itu sempat terjawab. Ya. Silakan ada yang mau berpendapat? Apa kira-kira kendala di Indonesia kok bisa ya dengan kekayaannya yang luar biasa tapi dia tidak mampu untuk membuat dokter-dokter itu meresepkan obat-obatan tradisional. Ya. Padahal di Cina kekayaannya nggak seberapa. Ya nggak ada seperempatnya ya dibandingkan, nggak ada seperdelapannya juga dibandingkan Indonesia, tapi why mereka sangat percaya diri sekali untuk meresepkan obat-obat tradisional kepada kepada pasien begitu. Kira-kira menurut teman-teman kenapa? Apa yang salah? Apa yang menjadi kendala? Silakan berpendapat. Silakan teman-teman berpendapat. Ayo. Silakan teman-teman. Tidak ada yang mau berpendapat? Tidak ada yang mau berpendapat teman-teman? Satu kelas, ini kelas B. Teman-teman, tidak ada yang mau berpendapat? Ini mata kuliah pilihan itu pasti dapat nilai A kalau kalian rajin dan aktif ya. Jadi pastikan teman-teman aktif ketika bertanya ya, aktif ketika ditanya dosennya meskipun tidak bagus-bagus amat jawabannya, tapi setidaknya ada usaha karena pasti penilaiannya juga berbeda ya dengan yang tidak mau terlihat menjawab begitu. Ayo teman-teman silakan. Kira-kira kenapa? Kenapa ya? Kenapa ya teman-teman? Silakan Lisa. Izin mencoba menjawab Bu, mungkin kalau dari seminar kemarin salah satunya itu karena di Indonesia itu penggunaan obat tradisional itu kayak belum ada kaitannya dengan BPJS, jadi penggunaannya itu lebih banyak obat konvensional, makanya obat-obat dari bahan alam itu belum banyak dikembangkan lagi. Oke, selain daripada itu, bisa? Atau cuma tahu itu saja? Itu saja Bu.
Oke ya, sebenarnya ya itu salah satu begitu, tapi itu bukan yang terpenting begitu ya. Karena memang kalau kita lihat, kalau kita berbicara BPJS, maka jangan salah ya. Kadang dokter itu malah lebih senang kalau pasien bukan BPJS, kalau obat konvensional begitu kan. Nah, artinya apa? Berarti kan sebenarnya obat tradisional yang tidak bisa diklaim BPJS pun kan sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk diresepkan begitu ya. Tapi kemudian apa yang menjadi alasan utama kenapa dokter-dokter di Indonesia tidak meresepkan? Yang pertama karena pengujian di Indonesia masih sangat sedikit terkait dengan toksisitas. Ya, sebuah obat itu harus punya 3 karakter. Ada yang tahu 3 karakter dari obat? 3 syarat utama sebuah obat. Yang pertama adalah dia harus punya karakter. Ya, harus punya karakter. Karakternya dalam hal ini apa? Bentuknya harus jelas. Ya, jangan kalian bikin obat bentuknya love. Ya, jangan kalian bikin obat bentuknya kucing. Ya, bikin obat sesuai dengan sediaan. Bentuk-bentuk sediaannya seperti tablet, kapsul, ya bentuknya pasti mirip-mirip begitu-begitu aja bentukannya ya. Itu yang kita sebut sebagai obat, syarat utama obat harus berkarakter. Ya, sehingga bisa dibedakan antara obat dengan permen. Begitu ya, teman-teman. Yang kedua, ya dia harus punya efikasi. Efikasi itu apa? Dia punya efek farmakologi yang tepat, yang baik, ya. Gitu. Sehingga itu menjadi alasan kita untuk minum obat begitu kan. Oh, dia punya efek sebagai anti diabetes, anti imunomodulator atau anti hipertensi atau diuretik begitu ya, yang kita butuhkan untuk peningkatan atau penyembuhan sebuah penyakit ya. Kemudian ya, tidak etis ya, tidak tidak komplit rasanya sebuah obat kalau dia cuma punya karakter, dia cuma punya efek farmakologi, tapi tidak dipertimbangkan efek toksisitasnya. Kemudian menjadi salah satu syarat daripada obat itu dia harus punya safety atau keamanan. Ya, jadi syarat obat itu apa? Yang pertama karakter, harus berkarakter. Kedua dia harus punya efikasi, dan yang ketiga dia harus punya safety atau keamanan. Ya, jadi obat nggak harus dia bentuknya seperti itu, dia harus ditinjau dengan punya manfaat yang bagus untuk tubuh. Dalam hal ini efikasi. Kalau dia punya karakter, dia punya efek yang bagus untuk tubuh, maka kita harus pastikan, harus make sure bahwa dia tidak punya toksisitas, ya, atau safety, harus punya keamanan, begitu. Ya. Nah, kalau obat tradisional di Indonesia, pertama di Indonesia itu masih terkendala dengan dana, ya, terkait dengan membiayai peneliti-peneliti untuk melakukan eksplorasi terhadap tumbuhan-tumbuhan Indonesia mana yang punya potensi sebagai obat. Itu ya, penelitiannya masih sedikit terkait dengan farmakologinya. Yang kedua, ya kadang orang lebih fokus terhadap efek farmakologinya tapi tidak menimbang efek toksikologinya, toksisitasnya ya. Mereka tidak uji ke hewan ya, mereka tidak menguji apakah obat ini ketika saya berikan secara per oral selama 3 hari itu aman atau tidak. Ada yang cuma melakukan misalnya daun jambu biji cuma dilakukan uji toksisitas akut saja. Tidak dilakukan uji subkronis dan kronis. Padahal tujuannya apa subkronis dan kronis? Adalah tentang seberapa besar sih ya toksisitas suatu obat atau keamanan suatu obat ketika dikonsum dalam jangka waktu yang panjang. Kan itu yang kemudian menjadi result atau hasil dari penelitian terkait dengan subkronis dan kronis begitu ya. Kalau akut kan cuma berlangsung 3 sampai 7 hari. Ya oke, ada obat yang ketika kita minum cuma 1 minggu, oke, dia bisa keluar dieliminasi dengan baik begitu kan. Maksudnya tidak memberikan efek yang terlalu toksik begitu ya. Efek sampingnya juga minim. Tapi ketika kita konsum selama 1 tahun, misalnya seperti obat orang-orang hipertensi, diabetes, mereka kan akan hidup bertahun-tahun dengan obat yang mereka harus minum begitu kan. Nah, kalau kita kembangkan obat itu sebagai obat diabetes dan hipertensi, aman tidak dia dikonsumsi selama 1 tahun? Ya, yang itu hanya bisa kita uji melalui uji toksisitas kronis begitu ya. Itu yang menjadi alasan utama kenapa obat-obat Indonesia belum bisa diresepkan ya, karena itu keamanannya masih minim. Sehingga kalau misalnya obat sintesis itu sudah jelas ya kira-kira interaksinya apa. Oh, dia ketika bertemu simvastatin bertemu dengan allopurinol misalnya, nanti akan ada efek yang mana yang terjadi begitu ya. Sedangkan kalau obat bahan alam daun jambu biji saya campur jahe, masih kurang penelitiannya, interaksi yang terjadi kira-kira apa. Kenapa? Karena satu tumbuhan saja, ya jangankan satu tumbuhan yang sama saja, tapi dengan bagian yang berbeda di akar sama daun, itu beda-beda kandungannya. Ya, berbeda kandungannya. Artinya apa? Banyak sekali senyawa kimia di dalamnya kan, yang tidak bisa kita pretelin satu-satu, oh flavonoid daun jambu biji ketika bertemu dengan alkaloidnya si daun salam, maka dia menghasilkan A, menghasilkan B gitu ya. Interaksinya masih kurang.
ya, sehingga belum cukup bukti untuk bisa kita resepkan kepada pasien begitu ya. Nah, itu menjadi PR untuk kita semua sebagai farmasis, harus kita lakukan analisis, dilihat strukturnya, dilihat kandungan kimianya, kemudian bisa kita kembangkan sebagai obat yang nanti bisa untuk secara percaya diri kita berikan kepada pasien ya. Seperti itu. Nah, itu kekurangannya ya, peran obat bahan alam di Indonesia itu masih begini-gini aja, preventif doang ya, jamu-jamuan doang ya, tidak untuk pengobatan ya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut kepada ekstrak-ekstrak yang banyak digunakan dan penjualannya tertinggi di dunia. Ya, di sini ada ginkgo biloba, ada jahe tentunya ya, ada bawang putih, ada ginseng dan juga echinacea. Echinacea ini sering dengar nggak teman-teman? Kira-kira di obat tradisional apa yang teman-teman pernah dengar kata echinacea? Echinacea. Ini produknya banyak ya, mungkin teman-teman pernah minum obat ini ya. Ada echinacea. Imbus ya, Bu? Imbus, ya, imbus. Itu ya, teman-teman. Kemudian main compound di sini ini saya dapat teori begitu ya, yang mengatakan ketika misalnya suatu zat inti dari tumbuhan itu dia lebih daripada 2% kadarnya, maka bisa kita kembangkan ya sebagai tadi prekursor atau prototipe untuk obat-obat sintesis atau obat kimia gitu ya, atau yang kita sebut sebagai modern medicine ya, atau modern drug ya, obat modern. Obat modern itu dalam hal ini konvensional seperti paracetamol, aspirin ya, kayak gitu. Tetapi ketika dia misalnya kurang dari 1%, ya, artinya dia nanti bisa kita kembangkan saja sebagai fitofarmaka karena terlalu sedikit kadarnya untuk bisa kita kembangkan sebagai obat sintesis. Yang mana obat sintesis kan kita butuh dosisnya lebih banyak begitu ya. Jadi kita butuh kadarnya yang lebih tinggi. Ya, kayak gitu. Itu teman-teman, jadi ketika kalian kembangkan, misalnya saya mau bikin senyawa X, yang mau buat obat dari senyawa X dari daun salam atau daun nangka gitu ya, tapi ketika saya lakukan proses isolasi ya melalui kromatografi kolon misalnya ya, nanti ketika sudah didapatkan senyawa murninya kurang dari 1% ya. Nah, itu bagaimana saya bisa lanjutkan tidak ya untuk perkembangan obat modern atau tidak ya. Itu. Kemudian klasifikasinya ini mungkin teman-teman sudah bosan ya. Klasifikasi dari obat tradisional itu kan ada jamu, ada obat herbal terstandar sama fitofarmaka. Ya, ini menurut SK Menkes ya, kepala BPOM ya RI ya. Dikatakan jamu adalah obat yang berbahan dasar herbal yang berdasarkan empiris dari pengalaman ya. Sedangkan kalau obat herbal terstandar itu adalah obat-obatan herbal yang telah diuji efek terapi dan toksisitasnya secara praklinik. Secara praklinik berarti digunakan diuji pada hewan. Ya, sedangkan kalau fitofarmaka di sini adalah obat-obatan yang telah melalui uji klinis, sudah diuji ke hewan dan manusia dan dinyatakan aman dan bisa untuk digunakan. Ya, itu ada fitofarmaka. Nah, kemudian di sini kalau kita berbicara obat tradisional, khususnya untuk pertemuan ini kita akan fokus kepada jamu, begitu ya. Nah, jamu itu ya, dalam hal ini obat tradisional yang disediakan secara tradisional, baik itu secara serbuk seduhan, pil, kemudian cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Ya, apa syarat daripada jamu? Syaratnya adalah harus aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Teman-teman bisa baca di Farmakope Herbal. Ya, klaim khasiat berdasarkan data empiris atau pengalaman. Ya, kemudian memenuhi syarat mutu. Syarat mutunya apa? Apa syarat mutunya jamu? Nanti akan kita bahas di beberapa slide setelah ini. Ya. Kemudian jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata-kata secara tradisional digunakan untuk titik-titik-titik. Jadi ketika kita misalnya menggunakan laksing begitu ya, ataupun contohnya apa nih, ada kukubima, pegalinu dan sebagainya, maka teman-teman ketika memberikan itu saran kepada teman-teman kalian, misalnya teman-teman kalian ada yang sakit flu begitu ya, oh kamu bisa minum ini karena ini secara tradisional bisa dipakai untuk penyakit ini. Untuk masalah ini gitu ya, masalah flu ya, secara tradisional dipakai untuk flu gitu. Karena secara tradisional belum diuji begitu ya. Jadi ketika kita menyarankan sebuah obat yang itu adalah kategori jamu, maka kita harus pakai kata-kata ini secara tradisional
ya. Sehingga kalau orang berbicara secara tradisional maka jelas belum diuji keamanannya ya. Keamanannya berdasarkan karena kemarin nenek saya pakai aman-aman aja tuh. Itu kemarin neneknya nenek saya juga pernah pakai itu aman-aman aja gitu. Jadi kategori amannya mereka adalah karena sudah digunakan secara turun-temurun dan tidak ada efek berarti yang terjadi begitu ya. Nah, tidak boleh klaim khasiat menggunakan istilah farmakologi atau medis ya. Laksing bisa digunakan sebagai anti diare gitu kan. Nah, makanya kalau kita lihat kan laksing melancarkan buang air besar ya. Dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, jamu itu kapan sebuah tumbuhan itu bisa kita kategorikan sebagai jamu, teman-teman? Ketika sudah melewati setidaknya 3 generasi. Kalau satu generasi itu nilainya 60 tahun, ya, maka kalau 3 generasi nilainya adalah 180 tahun. Artinya apa? Untuk mengklaim dia adalah jamu, dia sudah harus digunakan selama kurang lebih 180 tahun. Jangan kalian baru kemarin lewat di jalan, nemu bunga warna ungu, mama kalian pakai, terus bisa untuk menurunkan demam, kemudian kalian klaim ini adalah jamu demam. Tidak, ya, dia adalah tumbuhan yang punya kemampuan untuk menurunkan panas, gitu kan, sejauh ini. Ya, kenapa? Karena kalau kalian sudah bilang kata jamu, maka itu sudah harus digunakan dari neneknya nenek saya, begitu ya. Gitu. Jadi jangan karena kalian temukan dari bahan alam, terus kalian, ini jamu nih. Enggak, dia harus digunakan 180 tahun baru bisa dikatakan jamu. Kalau tidak ya bilang aja obat, dari tumbuhan. Ya, seperti itu. Itu terkait dengan jamu. Kemudian di sini adalah syarat ramuan. Syarat ramuan ada apa saja? Syarat ramuan yang pertama, komposisi ramuan terdiri dari satu simplicia atau sediaan galenik, gitu ya. Di mana komposisi ramuan dapat terdiri dari beberapa simplicia atau sediaan galenik dengan syarat tidak boleh melebihi 5 simplicia atau sediaan galenik. Ya, kalau di Indonesia itu tidak boleh lebih dari simplicia. Kan kadang di Indonesia penelitiannya lebih ke kombinasi, jahe dicampur kunyit campur daun salam, ya daun salam dicampur daun biji, begitu ya. Ya, sebenarnya itu nggak apa-apa selama tidak boleh lebih dari 5 simplicia. Tetapi kalau kita berkaca dari Cina kalau bikin obat bisa sampai 12 tumbuhan, teman-teman. 12 simplicia. Ya, itu artinya apa? Karena penelitian mereka sudah advance, ya mereka sudah bisa mengetahui dari tumbuhan X itu zat apa saja yang ada dan persen kadarnya berapa, sudah sedetail itu, sehingga mereka untuk membuat sebuah ramuan dengan jumlah yang lebih dari 5 itu it's okay, ya bisa aja karena mereka paham isinya apa. Kalau di Indonesia kan kita belum banyak yang dieksplor. Coba lihat tumbuhan-tumbuhan yang digunakan di Indonesia penelitiannya, skripsi, tesis, kemudian disertasi, masih tumbuhan-tumbuhan yang lumrah. Gitu ya, belum tumbuhan-tumbuhan yang mungkin kita belum tahu namanya apa atau belum pernah diidentifikasikan, ya, kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah simplicia ya. Selanjutnya, simplicia tersebut sekurang-kurangnya telah diketahui khasiat dan keamanannya berdasarkan pengalaman. Jadi kalau kita mau buat ramuan, jangan kita so tahu nanti tiba-tiba kita lihat, ada cantik nih, ternyata dia jamurnya jamur yang punya toksin, ya. Nanti berarti toksisitasnya kan meningkat kan. Berarti jangan kita pakai sesuatu kalau kita tidak tahu ya secara turun-temurun atau misalnya di Google belum ada ya. Kalau misalnya di Google, ternyata daun jambu biji bisa, ya udah silakan kita bikin ramuannya. Kalau belum ada faktanya maka jangan coba-coba sebelum dilakukan pengujian, atau kalian mau uji sendiri juga bisa kalau kalian orang farmasi, ya. Kayak gitu. Kemudian syarat ramuan yang terakhir ini adalah penggunaan zat kimia berkhasiat atau bahan kimia obat itu tidak boleh digunakan. Ya, jadi jangan kita bilang jamu. Kadang kalau kita lihat jamu-jamuan yang dijual mbak-mbak gitu ya, itu kan ada jamu anti nyeri, ternyata di dalamnya ada antalgin, ada prostamol, ada aspirin ya. Jamu penggemuk badan, di dalamnya ada dexamethasone. Itu harus hati-hati ya. Namanya obat bahan alam maka tidak boleh ada zat kimia di dalamnya. Ya, tidak boleh ada bahan kimia obat ya, ditambahin obat-obat konvensional dicampur ke dalam sana. Ya, karena interaksi yang terjadi bisa berbahaya. Ya. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita lihat ya berdasarkan data gitu kan, ada di salah satu kabupaten di Lampung yang mereka hidup berdampingan dengan obat tradisional dan obat konvensional. Dalam hal ini ketika mereka konsum obat konvensional, mereka akan sandingkan dengan obat tradisional dengan berpikir misalnya kalau obat hipertensi ya, dia minum obat hipertensi yang konvensional dia campur dengan daun salam misalnya. Ya, dia berpikir kalau obat konvensional kan bisa untuk menurunkan tekanan darah. Nah, daun salam juga bisa untuk menurunkan tekanan darah. Kalau saya minum keduanya maka tekanan darah akan jauh lebih sedikit begitu kan, lebih turunnya lebih cepat gitu.
Nah, logika itu tidak berguna dalam dunia medis, teman-teman. Ya, kalau mau pakai obat tradisional, maka pakai obat tradisional. Kalau mau pakai obat konvensional, maka pakai obat konvensional. Kalau misalnya saya mau ganti, Bu, boleh. Jadi tadi misalnya kalian pakai obat konvensional, kemudian kalian mau coba ke obat tradisional, maka bisa kalian clearance dulu. Ya, pastikan dia keluar setidaknya 1 minggu. Setelah kalian minum obat tradisional, bisa kalian mulai untuk obat konvensional atau kebalikannya. Ya, kayak gitu. Jadi harus kalian pastikan, ya jamu-jamu yang beredar itu apakah memang tidak ada bahan kimia obatnya atau tidak. Itu kan kita salah satu untuk tahu bisa kita lakukan analisis ya pada obat tradisional. Ya. Nah, kemudian sediaan obat tradisional yang beredar itu ada serbuk, ada rajangan, ada kapsul, ada suspensi, tablet, pil, sirup, salep atau krim. Belakangan ini juga ada gel, ya. Kemudian ada bedak, suppo, linimen, suspensi, ya. Ada juga gel, ada juga clay mask. Kalau kalian lihat ya teman-teman dari angkatan 2019 ya, senior-senior kalian itu sudah banyak yang penelitiannya pakai propolis, pakai spirulina dibuat dalam bentuk cat kuku ya, kutek dari bahan alami, kemudian ada juga yang bikin masker ya. Berarti kan sediaan OT ya, sediaan farmasi yang menggunakan basis daripada obat tradisional itu kan sudah banyak ya. Tinggal teman-temannya sendiri yang bisa memilih kira-kira sediaan saya ini cocoknya yang mana. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah saya bisa memilih sediaan tergantung saya maunya apa? Misalnya saya mau buat daun mangga. Saya mau buat daun mangga sebagai gel gitu. Tapi kalau saya nanti nggak suka gel, saya mau bikin dalam bentuk kapsul. Kalau saya misalnya nggak suka kapsul lagi, saya buat dalam bentuk injeksi. Kalau injeksinya nggak bisa, saya buat dalam bentuk krim. Kalau krim nggak bisa, saya bikin dalam bentuk pasta dan sebagainya. Itu tergantung teman-teman ya, karena setiap tumbuhan itu mereka punya kestabilannya sendiri gitu ya. Ada yang stabil dalam suhu yang tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius, misalnya flavonoid. Ada yang tetap stabil meskipun di suhu yang tinggi begitu. Nah, nanti kita bisa lihat kira-kira sediaan mana yang cocok dengan suhunya atau dengan kestabilan fisik dan kimia daripada tumbuhan saya. Ya, jadi jangan asal-asalan saya mau bikin inilah daun keji beling sebagai masker wajah gitu. Nah, lihat dulu kestabilannya bagaimana. Ya, metode untuk bikin masker wajah itu pakai apa? Misalnya pakai oven kah, atau misalnya pakai freezer kah, pakai ini atau pakai itu. Itu suhunya berapa? Cocok tidak dengan kestabilan daripada simplicia yang mau kita pakai. Itu kan makanya harus dianalisis, ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, proses bagaimana sebuah obat tadi ya, sebuah tumbuhan bisa kita gunakan sebagai obat konvensional, misalnya kayak digoxin ya, kemudian tadi apalagi ada vinblastine, vincristin ya. Nah, itu ada apa saja di sini, ada tanaman obatnya. Jadi kita misalnya dari daun jambu biji, dari daun jambu biji kita jadikan ekstrak jambu biji begitu ya. Kemudian nanti naik ke fraksi, dari fraksi terkumpullah kelompok senyawa polar dan non polar. Saya mau kembangkan yang senyawa polar misalnya ya. Berarti nanti kita ambil jadi senyawa murni. Ya, sudah kemudian kalau sudah jadi senyawa murni maka dia sudah masuk kategori obat modern atau obat konvensional. Ya, seperti itu dengan syarat tadi kadarnya harus lebih daripada 2%. Ya, 2% ya. Kalau misalnya kurang dari 1% ya berarti kan sedikit ya. Kadar flavonoidnya misalnya ya, kita ibaratkan kadar flavonoidnya cuma 1%, maka lebih baik kita jadikan saja obat ekstrak ya. Jangan kita teruskan ke isolasi karena ternyata kadarnya sedikit ya. Kemudian pengembangan daripada obat bahan alam di sini kita bisa lihat ya bahwa sama dengan obat konvensional, dia melewati setidaknya 4 sampai 5 tahap untuk bisa diperjualbelikan, untuk bisa kita beli di apotek kayak parastamol ya. Nah, yang pertama itu proses discovery. Discovery itu adalah kita menentukan dulu mana nih tumbuhan yang mau kita kembangkan sebagai obat ya. Kita lihat dulu ya, ini tumbuhannya tumbuhan apa, dapatnya dari mana ya. Gitu. Kemudian dia kira-kira kita ekstraksinya pakai apa ya, oh ternyata dia pakai maserasi karena dia mengandung flavonoid yang tidak tahan pada suhu yang lebih daripada 60 derajat Celcius misal ya. Kemudian setelah itu ya kita lakukan research ya, kita analisis, kita lihat senyawa-senyawa kimia yang mungkin punya efektivitas farmakologinya apa gitu ya. Baru kita uji secara preklinik. Ya, preklinik menggunakan hewan. Kita cek ya pada dosis berapa dia bisa menimbulkan toksik, ya pada dosis berapa dia punya efek farmakologi
Ya, nanti kita sebut itu sebagai blind screening. Blind screening itu berarti kita uji secara buta. Ya, kita nggak tahu nih obatnya kira-kira dosisnya berapa karena belum ada di literatur, makanya saya uji sendiri, blind screening namanya. Ya udah saya ambil dari dosis paling kecil yaitu 50 mg. 50 mg saya kali 2, misalnya saya mau buat obat ini kalau misalnya 50 mg dia efektif, berarti kalau saya minum 2 kali sehari berarti 100 mg. Ya udah saya dosis yang kedua adalah 100 mg. Kalau saya mau 3 kali sehari berarti 150 mg. Ya udah silakan kalian buat, ya kalian pakai hewan uji. Setelah pakai hewan uji nanti dilihat efek farmakologinya yang paling bagus yang mana, 150. Ya, kalau 150 paling bagus berarti kan dia hanya 1 kali sehari diminumnya kan. Tapi kalau ternyata 100, nah nanti bisa dibagi, ya saya bagi 2 berarti kan bisa 50 dan 50. Ya kurang lebih kayak gitu. Kalau sudah dinyatakan aman, sudah dicoba juga ke hewan yang hamil begitu ya untuk uji tidak adanya cacat pada bayi atau janin, maka bisa dilanjutkan ke clinical trials, ya diuji ke manusia dengan fase yang ada 4, ya tergantung di setiap negara beda-beda, ada fase 3, ada 4 fase, ya karena fase 4 kan sebenarnya sudah proses pemasaran begitu ya, sudah diterima dan sudah bisa dipasarkan, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk teman-teman masukkan ke fase daripada uji clinical trials, tapi kan beda-beda ya, tergantung kalian panduannya yang mana. Kalau ini berdasarkan FDA, ya. Kalau clinical trial 1 kita uji kepada pasien, kepada relawan yang masih sehat, ya dengan jumlah kira-kira 80 orang, ya kayak gitu. Untuk dicari apa? Untuk dipastikan keamanannya, kemudian dosisnya berapa yang cocok, ya. Kalau aman kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu fase 2, ya untuk menguji apakah efektivitasnya ini bagus atau tidak, kemudian apakah muncul efek-efek samping yang mungkin muncul, ya karena kita sudah pakai pasien yang sakit nih. Misalnya tadi kita buat obat daun jambu biji untuk hipertensi, maka pasien yang kita pakai adalah pasien hipertensi untuk kita cek apakah terjadi penurunan tekanan darah atau tidak, ya efektivitasnya, kemudian apakah ya ada efek samping yang terjadi, mungkin jadi sakit kepala, mungkin jadi tadi mah, mungkin jadi diare atau konstipasi atau mual dan muntah, ya kayak gitu. Setelah ini aman, ya, kemudian kita bisa lanjutkan ke fase 3. Fase 3 itu adalah untuk mengecek apakah betul-betul efektif atau tidak sebagai antihipertensi dengan menggunakan jumlah pasien yang jauh lebih besar daripada yang di fase 2, yaitu sekitar 3.000 pasien, ya, 3.000 pasien. Kemudian kalau sudah aman baru kita naik ke NDA atau BLA, ya, New Drug ya application, atau kita melakukan registrasi kepada FDA. Ini saya udah punya nih, ya sudah saya uji, dijabarkanlah tumbuhannya apa. Oh, tumbuhannya adalah tumbuhan daun jambu biji dari kota X dengan dengan senyawa kimia yang terkandung dalamnya, ada flavonoid, ada antosianin, ada tanin, dan lain sebagainya, karbohidrat, begitu ya. Kemudian diuji secara farmakologi di tikus, di mencit, di marmut gitu ya, itu sudah menunjukkan efek yang sangat baik ya. Tetapi ketika kita uji toksisitasnya, ketika misalnya dosisnya 1000 mg itu ternyata bisa menyebabkan kecacatan pada bayi begitu ya. Nah, itu bisa dilanjutkan Kak? Bisa, tapi dengan syarat berarti obatnya ketika dipasarkan nanti tidak bisa digunakan untuk ibu hamil yang sedang hipertensi misalnya ya. Baru selanjutnya akan dilakukan approval, ya dikaji dulu, direview dulu tadi aplikasinya yang mengandung sejumlah data atau profil dari tumbuhan jambu biji tersebut yang mau kita kembangkan sebagai obat hipertensi. Kemudian kalau sudah disetujui, kita akan melakukan proses post marketing, ya pemasaran. Kemudian kita akan ada pengecekan secara berkala, ya apakah efektivitasnya masih sama dengan pada saat saya izinkan atau tidak, ya kayak gitu. Jadi ya waktu yang kita butuhkan untuk bisa mengembangkan daun jambu biji sebagai obat hipertensi yang bisa diperjualbelikan itu adalah 15 sampai 30 tahun, teman-teman. Ya, 15 sampai 30 tahun. Hebat sekali kemarin COVID-19. Ya dalam waktu 1 tahun saja sudah jadi vaksinnya. Ya, padahal kita tahu vaksin itu lebih ribet lagi daripada obat-obatan. Ya. Yang berarti dia juga punya waktu yang kurang lebih 15 sampai 30 tahun untuk bisa menghasilkan sebuah vaksin yang baru. Kalau kita lihat vaksin polio itu kan lama ya, teman-teman. Tapi kemarin ya hebat ya, banyak peneliti di dunia yang bekerja sama, akhirnya dalam waktu 1 tahun vaksin COVID udah jadi. Atau kalau kita berbicara negatifnya, atau mungkin vaksinnya udah diciptakan duluan, penyakitnya yang nyusul. Ya, jadi sebenarnya mereka udah bikin vaksin itu bertahun-tahun, ya. Kemudian dibuat sakit dulu, baru vaksinnya dijual, kan jadi laku. Ya,
Itu terkadang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh farmasi, ya teman-teman, yang tidak boleh kita tiru. Ya. Nah, kalau kita berbicara dari 5 tahapan ini, maka tahapan apa yang sesuai dengan mata kuliah kita analisis obat tradisional? Maka tahapannya mulai dari discovery dan research development, tapi lebih cocoknya ada di research and development. Ya, karena kita mau analisis ya, apakah senyawa ini bagus atau tidak. Ya. Gitu. Kemudian standarisasinya, ya, untuk kita melakukan mengklaim sebuah obat itu dari bahan alam, maka kalian harus pastikan kalian sudah lakukan standarisasi. Standarisasinya meliputi standarisasi simplisia, ya, kemudian penentuan identitasnya harus jelas. Caranya apa? Lakukan determinasi, ya. Kita nanti misalnya mau buat ekstraknya, ya bawa dulu tumbuhannya, ya bersama batang-batangnya, misalnya ya, dari batang sampai akar kalian bawa ke pusat determinasi, nanti akan dideterminasi dikasih kalian klasifikasinya. Oh, dia dari turunan Solanaceae, ya, Solanum sp, ya dikasih taksonominya. Ya, kemudian nanti distandarisasi berdasarkan bentuk sediaan yang sesuai tadi seperti yang kita bahas ya, bahwa tergantung kestabilannya apa, metodenya untuk bikin gel itu membutuhkan suhu berapa misalnya. Oh, dia pakai alat A, suhunya X gitu kan. Sedangkan tumbuhan kita ini stabil pada suhu Y gitu. Maka tidak bisa kita buat dalam bentuk gel, kita ganti dengan metode dengan sediaan yang lain, misalnya krim atau pasta. Ya. Kemudian standarisasi juga meliputi bagaimana pelarut yang digunakan pada ekstraksi. Kalian misalnya yang mau buat antioksidan atau anti jerawat, ternyata anti jerawatnya itu adalah anti jerawat yang dibuat dari tumbuhan. Tumbuhannya itu nanti kalian harus cari kira-kira senyawa apa dalam tumbuhan tersebut yang punya efektivitas sebagai anti jerawat. Oh, ternyata senyawa flavonoid katakanlah. Ya. Nah, flavonoid itu sifatnya apa? Sifatnya polar, Bu. Maka pelarut yang saya gunakan harus bersifat sama dengan zat yang mau saya tarik, dalam hal ini adalah polar. Ya. Selanjutnya kita lakukan screening fitokimia. Ya, betul enggak nih ada flavonoidnya? Jangan sampai tidak ada flavonoid. Ya, jangan sampai ternyata yang bertindak sebagai anti jerawat adalah alkaloid. Ya, kepastikan dulu, ya. Kemudian kita harus mengukur kadar pada simplisia menggunakan susut kering, ya. Susut kering untuk kadar air, kemudian kadar abu, kemudian etanol, ya. Kemudian kita juga lihat berapa sih kadarnya, ya. Ketika tadi misalnya kadarnya di atas daripada 2% kan bisa kita manfaatkan, kita lanjutkan sampai di proses isolasi, ya. Nah, di sini juga ya kita lakukan ekstraksi bahan tanaman obat dengan berbagai pelarut, kita uji awal ekstrak ya secara screening fitokimia. Jadi kalau screening fitokimia saya selalu menyarankan untuk diuji, dianalisis sebelum dia jadi ekstrak. Jadi pada saat dia masih simplisia, ya kita rebus ya sampai mendidih, terus habis itu kita saring, hasil saringannya atau filtratnya kita masukkan ke tabung reaksi, terus kita uji flavonoid, saponin, quinone, ya dan lain sebagainya gitu ya. Setelah nanti sudah diekstraksi, kita lakukan lagi screening fitokimia. Tujuannya apa? Jangan sampai tadi waktu dia masih di simplisia, masih murni, belum dipakein pelarut, ya, cuma pakai air saja. Tadi ada flavonoidnya, pas kita lakukan ekstraksi tidak ada flavonoidnya, hilang. Berarti kan ada yang salah di metode kita. Padahal metode yang kita pakai itu ekstraksi menggunakan pelarut etanol yang harusnya masih bisa menangkap si flavonoid, gitu, ya. Seperti itu. Atau mungkin pada saat saya screening di simplisia tidak ditemukan flavonoid, pas di ekstrak saya temukan flavonoid, berarti sebaiknya metodenya langsung saja ke ekstraksinya, ke maserasi, gitu ya, karena dia tidak cukup mampu menarik si zat itu tersebut, ya. Standarisasi simplisia dan ekstrak mulai dari kadar air, kadar etanol, ya, susut pengeringan, kadar abu, ya. Dilakukan karakterisasi dan determinasi, kemudian isolasi bahan aktif dan penetapan struktur. Nanti akan ada elusidasi struktur. Jadi dilihat strukturnya kayak gimana, ya. Standarisasi sediaan fitofarmaka kalau mau dilanjutkan ke fitofarmaka, kemudian diuji farmakologi lanjut untuk isolat, ya. Jadi nanti kalian harus diuji lagi. Misalnya tadi saya mau buat obat bahan alam, ya. Obat bahan alam dari daun jambu biji. Kalian mau uji yang mana nih, ekstraksi atau fraksinasi atau isolat, ya. Maka di setiap itu harus diuji, ya, diuji kepada hewan, ya. Diuji ke hewan. Oh, saya membuat fraksi etanol dari daun jambu biji misalnya, atau fraksi etil asetat gitu kan. Berarti itu yang harus kalian uji ke hewannya, ya, jangan ekstraknya, fraksinya, ya, misalnya.
Ya, sehingga klaim kalian nanti adalah ini berasal dari fraksi etanol daun jambu biji, bukan ekstrak etanol daun jambu biji. Ya, hanya yang kalian uji yang akan bisa diklaim sampai akhir. Ya, modifikasi struktur menggunakan QSAR, ya, quantitative structure activity relationship, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini ada beberapa proses standarisasi dan evaluasi kualitas dari obat herbal. Ya, pertama kita lihat ukurannya seperti apa, kita lihat warnanya, baunya, rasanya, teksturnya, ya, kemudian apakah ada kontaminasi, ya, kontaminasi dari mikroba ataupun dari logam berat pada saat kita proses pembuatan daripada obat tradisional, ya, dicek secara mikroskopiknya berkas pembuluhnya, misalnya apa, jaringan pengangkutnya apa, ya. Kemudian kita lihat efektivitasnya ada atau tidak, ya, dan kestabilan fisika kimia mikrobiologi yang harus kita cek, ya. Tuh, kurang lebih teman-teman. Nah, dalam proses pembuatan kita harus tahu bahwa di sebuah tumbuhan itu dia punya komponen aktif dan juga komponen tambahan, ya. Komponen aktifnya itu berarti komponen yang punya efektivitas sebagai obat, begitu ya, obat untuk men-cure sebuah penyakit, begitu ya. Misalnya flavonoid tadi, ya. Tapi ada juga komponen yang dia bersifat inert, artinya dia sebenarnya tidak punya fungsi fisiologis yang punya efek farmakologi, dia hanya sebagai penunjang, gitu ya, untuk kestabilan si tumbuhan itu sendiri, gitu ya. Nanti kalian bisa cek secara spesifik non spesifik, ya, diukur di spektroskopi, dilakukan proses pengendapan untuk dicek, begitu ya, apakah ada zat-zat yang mudah mengendap, begitu, kemudian dilakukan vaksinasi, ya, bisa banyak cara, gitu ya, standarisasinya. Ya, itu teman-teman. Nah, kemudian sediaan ekstrak sendiri ini berasal dari, ya, kita lihat ya, ada semacam piramida, ya, dari awal itu dari plant material, begitu ya, dari masih tumbuhannya, kemudian kita misalnya dibuat dalam bentuk serbuk kering, kemudian kita standarisasi, begitu ya. Ini kalau sudah terjadi non standarisasi ekstrak, berarti ekstrak yang belum distandarisasi. Kemudian kita bisa lakukan entah itu spray atau freeze dry, kemudian kita lakukan standarisasi. Setelah sudah terjadi standarisasi, bisa kita jadikan produk di akhir, begitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah jadi produk, kita harus pastikan bahwa kita punya sertifikat bahwa produk tersebut sudah melewati beberapa tahap ini. Tahapannya apa saja, pelarutnya apa, dia dari tumbuhan mana, ya, kadar airnya berapa, susut pengeringannya, dapatnya bobotnya berapa, ya. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang, ya, berpengaruh pada proses standarisasi. Nanti ini mungkin bisa baca sendiri teman-teman, ya. Untuk materinya tidak akan saya bagi secara soft file. Nanti ketika sudah lewat di pertemuan saya, atau nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai belajar sebelum UTS, bisa untuk ketua kelasnya ke prodi, ya, ke ruang prodi menemui saya. Nanti saya kasih hard copy-nya untuk difotokopi, ya, begitu. Nah, itu terkait dengan pengantar daripada analisis obat tradisional, ya. Sekarang kita masuk kepada ruang lingkup daripada AOT, ya. Ruang lingkup daripada analisis obat tradisional itu hampir sama dengan kimia, begitu ya. Analisis kimia. Kalau dalam kimia kita ada analisis kualitatif dan kuantitatif, begitu pula dengan obat tradisional, ya. Tujuannya apa? Kita mau tahu nih, ya, si tumbuhan tersebut, katakanlah daun semangka, ya, atau daun pare, atau daun brotowali, ya, dia punya alkaloid atau tidak, maka harus kita uji secara analisis kualitatif untuk mengetahui, memastikan ada atau tidak nih alkaloid dalam daun brotowali, ya. Karena salah satu cara untuk kita standarisasi adalah kita harus tahu mutu obat tersebut. Salah satu standar untuk mutu obat adalah senyawa yang punya efektivitas farmakologi itu harus kita cek keberadaannya ada atau tidak melalui analisis kualitatif. Terus kalau misalnya dia ada, kita harus cek, ya, dia kan mau kita kembangkan sebagai bahan baku, ya, bahan baku di obat yang kita mau kembangkan. Dicek berapa kadarnya, ya, cukup banyak tidak, jangan sampai di daun jambu biji flavonoidnya ada 87% misalnya, sedangkan di daun brotowali flavonoidnya cuma 3%. Ya, saya kalau mau kembangkan obat mending saya pakai yang flavonoidnya lebih tinggi dong. Kalau cuma sedikit berarti ya ngapain, gitu ya. Tuh. Kemudian kalau kita lihat hal yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama ada persyaratan mutu simplisia dan obat tradisional. Ya, persyaratannya apa? Tadi kan nanti akan ada kita jelaskan satu persatu, ya. Kemudian harus juga berdasarkan pada pedoman resmi tentang cara analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif, ya.
Nanti kalau kualitatif kan kita bisa pakai reagen-reagen tertentu. Misalnya kalau mau flavonoid berarti kan kita pakai amil alkohol, kita pakai serbuk magnesium, terus kita pakai apa lagi? Pakai HCl 1N atau 2N diteteskan atau dimasukkan ke dalam tabur reaksi selama sebanyak 1 mili, terus kita nanti amati terjadinya perubahan pada tabung reaksi, ya perubahan warnanya adalah terjadinya cincin warna merah, berarti dia mengandung flavonoid. Atau enggak kita mau polifenol begitu ya, atau fenol. Cara kita tahu tumbuhan ada fenol atau tidak dengan cara kita di tabung reaksi tersebut kita teteskan 3-4 tetes atau 2-3 tetes FeCl3 1% misalnya ya. Kalau terjadinya perubahan hijau kehitaman, biru kehitaman, ataupun warna hitam, ya warnanya gelap sekali, itu berarti menandakan dia adanya etanol, fenol, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya dia sudah punya fenol, berarti kan fenol itu kan terbagi ya teman-teman ya. Ada fenol sederhana, ada polifenol ya. Fenol sederhana itu ada ripanol, resorcinol dan sebagainya. Sedangkan kalau polifenol itu terbagi lagi ya. Polifenol itu terbagi menjadi flavonoid dan tanin. Ya, jadi jangan kalian bilang oh dia dia ada flavonoid tapi kalian cuma uji pakai FeCl3. Kalau FeCl3-nya dia positif berarti kan dia cuma menandakan bahwa mereka ini adalah golongan polifenol saja, ya, atau fenol saja. Fenol kan masih banyak, ya. Nah, seperti itu. Harus diuji lagi, ini fenolnya yang mana nih, flavonoid kah, tanin kah, gitu, dengan reagen yang berbeda. Ya, kalau flavonoid kan tadi HCl, amil alkohol, serbuk Mg, gitu ya. Kalau misalnya tanin apa? Ada Praxis Chesney, ada pakai gelatin 1%. Gitu, ya. Itu teman-teman. Kemudian kita masuk kepada persyaratan simplicia dan jenis jamu. Di sini persyaratan dari simplicia itself ya, itu yang pertama tidak boleh mengandung organisme patogen. Seperti apa ya? Jamur, bakteri, ya, parasit ya. Kadang kalau kita lihat berbicara tentang parasit misalnya cacing pita dari babi begitu ya, di peternakan babi itu tumbuhan-tumbuhan. Ya, pastikan kalian kalau mau ambil tumbuhan itu mau dikembangkan sebagai obat, pastikan si tumbuhan itu sudah jauh dari pengotornya. Ya, tidak ada organisme patogen yang tidur di sana atau hidup di sana, begitu ya, teman-teman. Karena kalau kita lihat pergerakan daripada cacing pita yang kita dapatkan ya, Taenia solium dari si babi begitu ya, itu kan dia dari fesesnya si babi itu kan dia bisa pindah ya ke ke tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ. Nanti tumbuhannya kita makan, ya, lalapan-lalapan kayak gitu, ya, atau enggak parasit dari toksok, ya. Toksok kan berbahaya juga teman-teman ya. Nah itu dari tumbuhan-tumbuhan atau dari lalapan-lalapan yang kita makan. Nah lalapannya bersih atau tidak, sudah bebas patogen atau tidak. Ya itu persyaratan simplicia, harus bebas dari pengotor. Makanya harus kita bersihkan, disertasi kering, disertasi basah, dicuci di air mengalir, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus bebas dari cemaran mikroorganisme, ya. Harus bebas dari cemaran mikroorganisme tadi mirip, ya. Kemudian serangga dan binatang lainnya maupun kotoran hewan, ya. Tidak boleh ada penyimpangan bau dan juga warna, ya. Jangan sampai ada penyimpangan bau dan warna. Tadi ini tumbuhannya baunya seperti min-min, agak segar gitu kan. Kok waktu saya mau saya mau panen kok baunya busuk ya, agak nggak enak ya. Kemungkinan ada kontaminasi kan. Makanya harus dibersihkan dulu. Kemudian tidak boleh mengandung lendir atau menunjukkan adanya kerusakan. Ya, jangan sampai ada lendir tapi lendir itu sendiri bukan bagian dari tumbuhan. Ya, kalau lendirnya bagian dari tumbuhan, katakanlah getah di pohon mangga, ya itu kan memang bagian dari dirinya sendiri ya. Tapi harus kita bersihkan juga dari getahnya kalau kita mau ambil cuma batangnya. Kecuali kalau kalian memang fokusnya mau kembangkan getah atau lendir dari misalnya katakanlah daun lidah buaya gitu ya. Baru cocok ya. Dan tidak menunjukkan adanya kerusakan. Ya, kerusakan misalnya udah ruptur tuh batangnya, jangan ambil yang masih segar ya, karena semakin bukan segar ya, yang masih bagus begitu ya, karena dia kalau misalnya masih bagus berarti kan strukturnya organ-organ tumbuhannya itu kan masih sempurna, tapi kalau misalnya sudah ada yang kepletek dikit begitu ya, itu kan berarti ada jaringan yang patah ya, sama kayak tangan kita yang tergores itu kan jaringannya ada yang rusak ya, ada yang gangguan ya kayak gitu, jangan diambil. Kemudian kalau nanti kita uji
kita karakterisasi ya, distandarisasi ya, kadar abut yang tidak larut dalam asam tidak boleh lebih dari 2% kecuali dinyatakan lain. Nanti bisa baca monografinya di Farmakope Herbal Indonesia ya. Kurang lebih kayak gitu. Ya, persyaratan daripada Simplicia. Kemudian persyaratan pokok mutu jamu. Kebanyakan kan kita kalau bicara obat tradisional biasanya yang paling gampang kita ramu dia menjadi jamu begitu kan, karena lebih mudah. Cukup diseduh, cukup dirajang begitu ya, cukup direbus saja udah bisa kita minum konsumsi begitu ya. Kalau kita mau naik level ke OHT dan sebagainya kan kita harus ekstrak lagi ya. Kayak gitu. Nah, persyaratan dari mutu jamu tersebut pertama komposisinya harus benar ya. Komposisinya harus benar. Tadi yang buat orang itu turun demamnya dari Sambiloto adalah andrograpolit, flavonoidnya ya. Flavonoidnya, maka pastikan flavonoidnya ada, kita uji secara kualitatif ya. Kemudian kadarnya juga harus betul ya. Oh, kadar di flavonoid di jamu jambu biji atau di Sambiloto itu 3% misalnya. Ya, itu harus tertulis dengan jelas ya, kayak gitu. Kemudian terkait dengan komposisi ya, jumlah yang kita minum juga jangan terlalu banyak, jangan pula terlalu sedikit, harus pas ya. Misalnya harus 1 sendok makan gitu ya, yang dalam bentuk serbuk. Jadi Simplicia yang sudah dihaluskan, sudah di blender ya, kan kita keringkan dulu tuh Simplicianya, daun jambu biji misalnya. Kita keringkan sampai dia sudah bisa kita remuk-remuk, kemudian kita blender sampai halus begitu, atau kita grinder sampai halus. Kemudian nanti kita kita ambil sebanyak 2-3 sendok, kita rebus sampai mendidih. Ya, nah itu komposisinya harus benar, jangan sampai over ya. Oh, saya pakai 3 sendok, tapi 3 sendoknya bukan sendok makan tapi sendok sayur ya, sendok sayur sup lagi yang gede ya. Nah, itu kan komposisinya sudah kurang tepat. Jadi pastikan komposisinya benar. Nanti kan teman-teman kayaknya sudah pernah belajar ya tadi di Pak Sukrasno atau di mata kuliah bahan alam yang lain ya, atau di farmakognosi ya. Kira-kira kalau 1 sendok tubuhan ya, 1 sendok makan itu setara dengan berapa mili atau berapa miligram daripada si tumbuhan ya. Kalau 2 mili 20 miligram maksudnya 200 miligram dari serbuk Simplicia ya, itu setara dengan kalau kita pakai sendok tanduk ya yang warna coklat itu di lab biasanya kalian pakai, itu yang bagian ujungnya kan kecil ya, itu kan setara dengan 200 miligram di bagian ujungnya ya. Itu bisa kita cari konversinya biar lebih mudah. Kalau misal kita di rumah kan tidak mungkin kita timbang satu persatu kan, kira-kira gitu kan. Nah, kira-kiranya ini ada konversinya ya. Kemudian pastikan jamunya tidak mengalami perubahan fisika dan kimia. Tadi pas waktu Simplicia masih segar, kemudian ketika kita seduh jadi berubah ya. Tadi yang harusnya dia warna hijau, begitu kita misalnya seduh atau kita didihkan ya secara infus atau dekokta, harusnya kan warnanya tidak jauh-jauh dari warna hijau ya, mungkin agak keruh dikit, tapi nggak mungkin jadi coklat tua gitu kan. Kalau misalnya jadi coklat tua berarti kan ada pengotor di dalamnya ya, sehingga terjadi perubahan fisika dan kimia ya gitu. Nah, ini tidak tercemar bahan asing, jangan sampai ada bahan asing yang ikut ke dalam ya. Tadi misalnya karena si tumbuhannya tidak saya bersihkan, ternyata pestisidanya masih ikut ya, atau enggak masih ada di daun itu kan biasanya kalau hujan itu kan banyak ya tanah-tanah yang ada di permukaan si daun itu mungkin tidak dibersihkan dengan baik sehingga warnanya yang harusnya jadi hijau atau kuning kehijauan ya malah jadinya coklat karena masih ada sisa-sisa tanah tadi di tumbuhan tersebut. Jamunya kan berarti tidak bermutu, tidak berkualitas ya. Nah, kemudian terkait dengan jenis-jenis daripada jamu, ya, secara umumnya cara analisis jamu kan terbagi menjadi 3 kategori sesuai dengan bentuk Simplicia. Di antaranya ada jamu rajang, jamu serbuk, kemudian jamu ekstrak. Jamu rajang berarti yang cuma dirajang saja. Jamu serbuk ya tadi kita haluskan ya menjadi di grinder atau di blender jadi kayak serbuk gitu ya. Kemudian jamu ekstrak, ya, tadi misalnya dari rajangan atau dari serbuk kita ekstraksi menggunakan pelarut tertentu sehingga kita dapat sarinya. Jadi sarinya saja yang kita konsum gitu. Ya. Nah, ini ada beberapa formula yang telah terbukti aman ya dan berkhasiat. Nah, ini berkhasiat melalui uji klinik ya secara randomized control trial. Ada ramu jamuan untuk radang sendi di sini ya. Ada biji adas, daun kumis kucing, herba rumput laut ya.
Kemudian jamu untuk wasir. Nah, bisa nih kalau teman-teman punya tetangga yang wasir, ya ada daun mana nih yang paling gampang? Rimpang kunyit, meniran, sama temulawak. Ya. Untuk gangguan fungsi hati, ini yang paling sering, paling bagus itu kan temulawak dan kunyit. Begitu ya. Untuk penurun berat badan, nah bagi yang obesitas mungkin atau overweight ya mau diet ya, kemudian menurunkan berat badan, nah ini bisa nih pakai ini herba tempuyung, ya kemudian jati Belanda, ya. Kemudian ramuan jamu untuk batu saluran kemih, ya batu ginjal misalnya ya. Itu ada herba tempuyung, daun kumis kucing, daun keji beling, ya. Ada lagi nih apa nih ramuan jamu untuk kebugaran jasmani ya biar kita makin fit ya. Kalau kalian sudah begadang tiap hari karena kerja laporan, saya pengen lebih fit besoknya. Nah, bisa nih pakai temulawak kunyit ya atau meniran. Ini kan terkait dengan sistem kekebalan tubuh ya. Untuk gula darah ya, ini ada daun salam, sambiloto, kayu manis, rimpang temulawak ya. Kolesterol sama kunyit temulawak ya, mah atau gangguan lambung juga bisa nih rimpang jahe, daun sengkung. Tapi kalau jahe teman-teman itu tergantung fisiologis orang juga teman-teman ya, karena pada beberapa orang ketika dia minum jahe itu dia jadi mah gitu, sedangkan pada beberapa orang, pada banyak orang ya itu bisa ditreat untuk mengatasi mah. Tapi ada orang yang ketika dia minum jahe dia malah makin mah gitu ya, jadi harus pahami juga fisiologis tubuh kalian masing-masing begitu ya. Kalau mau gampang ya setidaknya kalian makan dulu lah sebelum minum obat begitu kan, minum obat si jahe ini, karena kita tidak tahu kan kalian itu toleransinya baik apa tidak ya. Untuk darah tinggi ada meniran, ada pegagan ya, kumis kucing. Kalau pegagan ini waktu saya dulu masih S2 ya, ada senior saya S3 dia meneliti terkait dengan pegagan untuk orang-orang Alzheimer dan terbukti teman-teman, dia uji ke hewan dan juga manusia. Di hewan sudah aman, di manusia juga aman. Ya pada saat dia lakukan, dia berikan kepada pasien-pasien home care ya, yang home care apa sih namanya, panti jompo ya, yang menderita Alzheimer gitu ya, untuk peningkatan fungsi memori ya. Nah itu dia pakai itu dan terbukti memang adanya peningkatan fungsi memori ya pada orang-orang yang menderita Alzheimer ya atau usia-usia sudah tua gitu ya, dengan konsumsi ekstrak daripada pegagan ya, Centella asiatica, daun kaki kuda nama lainnya ya. Kemudian untuk asam urat di sini ada tempuyung, ada kayu secang, ada daun kepel, ya, dan masih banyak lagi teman-teman yang ini sudah terbukti aman dan berkhasiat ya melalui uji klinik, sudah diuji ke manusia ya. Maka teman-teman bisa gunakan ini ya, ini bisa di screenshot, bisa ditempel di rumahnya, di print out, ditempel di rumahnya. Kali-kali ada tetangga yang nanya, kamu kan farmasi. Kadang kita kalau farmasi itu dikira sebagai ahli obat ya, tahu segala hal tentang obat. Belum lagi kalau dia nanyanya pakai obat paten. Kalau obat paten kan siapa yang hafal ya? Kita kan hafalnya zat aktifnya saja. Nanti ditanya, oh ini nih pamol. Apa ya pamol ya? Kita pasti harus tanya zat aktifnya apa. Orang-orang juga kadang nggak paham zat aktif itu maksudnya apa. Yang ini obatnya obat pamol gitu. Padahal pamol itu adalah nama brandnya ya, zat aktifnya ada paracetamol ya. Kayak gitu. Nah, kadang kita kan kalau farmasi dikira gitu ya. Jadi kalau ada orang sakit nanyanya, obatnya ini apa ya? Obatnya ini apa ya? Gitu. Kan nggak semuanya kita bisa hafal ya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau terkait dengan obat bahan alam ini bisa di screenshot begitu ya, bisa dicari di ini nih, di Instagramnya siapa nih, B2POTT Litbang Kemenkes ya, bisa di screenshot aja, di print out, ditempel. Jadi kalau ada yang nanya nih, bentar saya cari dulu, oh untuk wasir, meniran, bisa. Nggak punya meniran ya udah kunyit aja, kalau kunyit kan nggak mungkin dia nggak punya ya. Itu terkait dengan formula. Kemudian untuk pedoman dan acuan resmi daripada analisis obat tradisional ini teman-teman bisa cari monografi dari setiap obat tradisional atau simplisia tersebut melalui Pharmacopoeia Herbal Indonesia ya. Sekarang sudah ada edisi terbarunya, edisi 2 2017 begitu ya. Tapi saya juga belum membaca begitu ya, apakah ada perbedaan dari edisi 2 dan edisi 1, karena biasanya kan misalnya di edisi 1 dia bisa digunakan untuk dilarutkan dengan etanol. Ternyata di edisi kedua udah diganti dengan metanol, diganti si metanolnya dengan etanol misalnya, karena pertimbangan apa gitu. Nah, teman-teman harus mungkin bisa membaca dulu edisi 1, kemudian bisa membandingkan ya kira-kira mungkin apakah ada perbedaan antara edisi 1 dengan edisi 2.
Kadang juga saya misalnya kayak Farmakope ya. Farmakope itu kan sekarang udah terbaru kan edisi 6 kalau nggak salah ya. Nah, kadang itu saya masih membuka Farmakope edisi 3 ya, yang 1979 itu ya. Alasannya kenapa? Karena ada beberapa pelarut atau senyawa atau obat yang saya itu ketemukan di edisi 6. Saya cuma temukan di edisi 3. Makanya saya tetap membaca edisi 3 gitu ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar juga ya melihat apakah zat ini ada tidak di edisi yang terbaru begitu ya. Mungkin tidak ada di edisi terbaru, kita masih harus mencontek edisi yang lama ya. Nah, itu jadi it's okay sih pakai yang lama kalau memang tidak ada di edisi terbaru. Kemudian di sini monografi resminya ya, teman-teman bisa catat sendiri buku-buku atau panduan-panduan atau pedoman-pedoman untuk kalian belajar analisis obat tradisional ini bisa kalian dapatkan di acuan sediaan herbal volume 1 sampai 7. Kemudian ada pedoman teknologi formulasi sediaan berbasis ekstrak ya. Ini BPOM punya ya. Kalau nggak salah Bu Riri punya ya. Saya juga pernah pinjam dari Bu Riri. Jadi teman-teman bisa pinjam ke Bu Riri kalau mau ini ya. Kemudian formulasi obat tradisional ya, volume 1 sampai 3. FOHI ya, Formularium Obat Herbal Asli Indonesia, buku tanaman obat Halimun ya. Vokumekum, tanaman obat untuk saintifikasi, dan MMI. Nah, MMI ini kan dulu banyak kalau nggak salah dosen saya pernah bilang MMI ini sudah tidak ada, ya kemudian diganti dengan FHI ya, Farmakope Herbal Indonesia. Tetapi kalau teman-teman bandingkan begitu ya, melihat FHI dengan MMI ternyata banyak perbedaannya, karena monografinya menurut saya ya, saya juga belum bandingkan satu persatu, itu lebih lengkap di MMI ya. MMI kan isinya apa? Daun jambu biji, namanya apa, nama daerahnya apa, khasiatnya apa, kandungan kimianya apa, kemudian penampakan makroskopik sama mikroskopiknya apa, mikroskopiknya silem flownya kayak gimana gitu kan. Nah, itu ada beberapa yang tidak ditemukan secara detail di Farmakope Herbal Indonesia. Jadi teman-teman tetap harus punya MMI ini ya, jilid 1 sampai 6. Kenapa sampai jilid 1 sampai 6? Karena masing-masing jilid itu ada tumbuhan yang tidak ditemukan di jilid yang lain. Gitu. Ada pula yang ditemukan di jilid 2 ya, di jilid 1 ada, di jilid 2 juga ada, tapi ada perbedaan. Ya tadinya tambahannya khasiatnya cuma antidotum gitu ya. Oh, ternyata dia di sana bisa juga sebagai antipiretik ya, atau kolagokum misalnya ya. Dan lain sebagainya. Ya. Kemudian monografi itu apa? Monografi merupakan kesatuan persyaratan resmi dari Simplisia ya, di mana setiap Simplisia yang telah tertera monografinya harus memenuhi persyaratan tersebut sebelum dipergunakan untuk diproduksi sebagai bahan obat ya. Persyaratan dalam monografi itu pertama ada identifikasinya ya, harus dicek ya, kemudian kemurniannya, kemudian penetapan kadarnya atau potensinya seperti apa ya. Itu teman-teman. Terus yang pertama di sini ada identifikasi. Ya, kita lihat tadi kan jamu terbagi 3, jamu rajangan, jamu serbuk, sama jamu sari atau jamu ekstrak begitu ya. Kalau kita mau cek secara makroskopik, yang bisa hanyalah jamu yang rajangan. Ya, bisa nggak ekstrak kita cek makroskopik? Ya nggak bisa, udah jadi larutan. Ya, bisa nggak kita cek makroskopik si serbuknya, udah jadi serbuk, gimana kita bisa cek ya secara makroskopik? Makroskopik kan dalam bentuk yang gede gitu kan. Oh, ada batangnya, oh siripnya warna gini ya. Oh, bentuk daunnya itu agak lonjong bulat telur misalnya ya. Itu kan tidak mungkin kita bisa identifikasi menggunakan makroskopik pada serbuk dan juga ekstrak kan. Kalau mikroskopik semuanya bisa, dari rajangan, dari serbuk, kemudian dari ekstrak, itu semuanya bisa kita cek di mikroskop. Caranya gimana? Ya misalnya kalau dirajang, ya kalau dirajang berarti kita kita ambil beberapa bagian, kita iris misalnya secara melintang. Nanti kalau di MMI itu ya, itu kan jelas penampakan mikroskopiknya si suatu Simplisia secara melintang sama membujur. Itu kayak gimana? Ya. Jadi kalau kita cara potongnya secara melintang, kira-kira selnya seperti apa? Kalau misalnya di membujur, bentukan makroskopiknya seperti apa? Itu ada. Jadi kita patokannya besar banyak gitu ya. Jadi nggak takut nih kita misalnya tadi bingung nih ini melintang apa membujur, ya sisa disandingkan aja. Oh, gambarnya kayak gini nih sama mikroskop, berarti ini masuknya melintang. Oh, ini membujur gitu ya. Nanti sisa diambil, kita potong melintang ya, kemudian kita tetesi sedikit air, kita tutup pakai deglas kalau ada, terus kita amati di mikroskop, ternyata bisa diamati. Begitu juga dengan si serbuk dan juga ekstrak tidak bisa ya, yang bisa adalah serbuk
Ya. Sedangkan kalau kandungan kimia bisa secara mudah kita identifikasi, baik itu masih rajangan, serbuk ataupun sudah jadi sintesia, ya. Kayak gitu. Itu proses identifikasinya. Kemudian ya identifikasi kimianya ya. Tadi ya identifikasi kimia berarti kita menggunakan reaksi warna ya. Kandungan golongan senyawa ya kita lihat flavonoid itu kan masih golongan besar teman-teman ya, di bawahnya masih ada lagi, ada antosianin, ada flavon, ada isoflavon, ada flavonol ya. Nah, ini reaksi warna menggunakan plat tetes misalnya, ya. Kalau enggak saya mau tahu nih jeruk kebetulan ada vitamin C-nya apa enggak, ya udah saya ambil sari dari jeruk kemudian saya teteskan dengan reagen. Reagen apa teman-teman? Ini sudah biokimia semua ya. Reagen apa yang kalian gunakan untuk identifikasi senyawa vitamin C, teman-teman? Masih ingat? Ayo silakan. Ini saya capek ya ngomongnya, jadi saya tanya aja ya. Reagen apa? Ya warnanya identik dengan warna biru ya. Masih ingat tidak? Silakan, Cantika. Reagen Benedict. Betul. Warnanya apa, Cantika, ketika nanti dia menandakan ada vitamin C atau tidak? Teman-teman yang lain juga bisa bantu ya. Berubah menjadi warna merah bata, Ibu. Yes. Proses lainnya, kita teteskan saja atau kita harus panaskan dulu? Masih ingat? Dipanaskan dulu ya, Bu. Iya, dipanaskan dulu. Jadi kan kita ambil tabung reaksi, si sari-sarinya misalnya UC 1000 fluoridina atau apapun itulah ya, vitamin C-nya kita larutin dulu, kita encerkan, kita taruh filtratnya di tabung reaksi, kita teteskan 2-3 tetes Benedict, kemudian kita panaskan ya, pakai spiritus saja digoyang-goyangkan, nanti kan dia akan bentuk semacam padatan berwarna merah bata, berarti itu positif mengandung vitamin C. Ya, ya bagus kayak gitu. Kalau misalnya saponin, cara menandakannya bagaimana saponin? Ada yang tahu? Sering-sering menjawab teman-temannya, jangan takut salah karena pasti akan ada nilai keberanian. Dewi Suci, silakan. Kocok selama dikocok, terus nanti kalau misalkan untuk penegasannya ditambah HCl, kalau misalkan dia lebih dari 10 menit busanya itu masih ada, dia itu positif mengandung saponin, Bu. Standar busanya berapa senti? Tidak ada, yang penting berbusa aja gitu. Iya, Bu. Sebenarnya ada, Bu, tapi saya lupa, Bu. Oke, standarnya setidaknya lebih dari 1 senti. Ya paling bagus lagi kalau di atas 2 senti ya. Jadi kalau saponin kita filtratnya tadi ya, filtratnya itu kita masukkan tabung reaksi terus kita kocok secara vertikal ya. Jadi mulut situ tabung reaksinya kita tutup dengan jempol, kemudian kita kocok secara vertikal selama kurang lebih misalnya mau 10 menit atau 1 menit terserah ya. Nanti setelah itu kita diamkan terus kita amati ya. Seberapa lama dia bertahan dengan busanya, ya semakin lama semakin bagus, berarti dia saponinnya ada gitu ya. Kalau mau dipertegas lagi jangan sampai kocokannya tadi, karena setiap normalnya apapun yang kita kocok pasti akan berbusa begitu ya, meskipun air putih pun begitu ya. Nah, caranya gimana untuk mempertegas? Bisa ditambahkan dengan HCl2N misalnya ya, 1 mili atau 1 tetes, 1-2 tetes begitu ya. Terus kita cek apakah busanya masih tetap atau terjadi penurunan kadar busa ya. Nah, tinggi busanya menurun. Nah, berarti kan dia saponinnya mungkin ada, tapi tidak banyak. Tapi kalau ketika kita tegaskan masih ada, maka kemungkinan saponinnya ada dan jumlahnya mungkin besar, gitu ya. Itu teman-teman, itu kalau saponin. Ya, kemudian apa lagi? Tanin. Kalau tanin pakai apa? Kan sudah kan di farmakognosi. Sudah diulang juga di fitokimia pasti. Kalau tanin? Pakai reagen Stasny, Bu. Oke, reagen Stasny boleh. Reagen Stasny itu pakai apa? Dari apa? Reagen Stasny itu. Stasny pakai Y. Reagen Stasny itu apa? Dibuat dari dibuat dari apa? Formaldehid dan HCl 2:1.
2:1, formaldehid 30% banding HCl ya, HCl. Nah, itu 2:1, 2 dari si formaldehid, 1 dari si HCl ya. Tujuannya adalah untuk identifikasi. Nah, kalau kita tanin ya, sebenarnya setiap analisis daripada si screening fitokimia begitu ya, itu kan kita harus tahu itu kalau positif palsu seperti apa, positif negatif palsu atau positif palsu itu kayak gimana. Itu sebenarnya dulu saya punya bukunya ya, tapi saya udah lupa saya taruh di mana. Jadi kalau misalnya dia positif flavonoid, cara make sure bahwa dia positifnya positif beneran atau positif palsu bagaimana, nanti ditambahkan reagen apa dan apa. Kalau masih terbentuk warna itu berarti dia positif. Kalau sudah berubah ya kemungkinan bisa negatif gitu kan, ataupun positif palsu. Nah, itu ya teman-teman. Ya, kemudian selain daripada Stesni, kalau gelatin, kalau saya udah bilang lagi ya, kalau tanin bisa pakai gelatin gitu ya. Jadi kalau misalnya tanin juga itu terbagi teman-temannya, ada tanin yang terhidrolisis, ada tanin yang terkondensasi, yang kemudian kita sebut sebagai tanin katekat dan tanin galat. Masing-masing kalau Stesni tadi itu dia lebih spesifik kepada tanin katekat ya. Jadi kalau dia positif nanti ya terjadinya perubahan begitu ya, berarti dia positif mengandung tanin katekat. Sifat taninnya adalah katekat. Ya, kalau misalnya tanin yang umum kita belum bisa spesifikkan dia ke siapa namanya, ke katekat atau galat, ya udah kita bisa pakai gelatin 1%. Nanti terlihat adanya endapan berwarna putih susu, ya berarti itu menandakan adanya tanin. Ya. Kemudian apa lagi? Alkaloid. Kalau alkaloid perubahan warnanya apa teman-teman? Masih ingat? Terbentuk endapan putih. Endapan putih untuk reagen yang mana? Rizky, silakan. Untuk endapan putih itu kalau reaksinya Mayer, Ibu. Oke, Mayer. Kalau LB atau Dragendorf, kalau Dragendorf apa warnanya? Kalau reaksinya Dragendorf itu endapan merah bata. Merah bata atau merah jingga juga bisa ya, oren-oren gitu ya. Nanti kita pakai di kertas saring. Oke, ya kurang lebih seperti itu yang akan kita pelajari di minggu depan, teman-teman ya. Kenapa bisa terbentuk seperti itu terkait dengan struktur kimianya. Ya. Kemudian bisa juga kita cek kalau reaksi warnanya kita kurang puas, jangan sampai ini semua tumbuhan juga kayak gini. Udah kita bisa cek secara instrumentasi menggunakan KLP, ya, densitometer atau HPLC. Densitometer beda sama nggak sama spektro, teman-teman? Sama nggak sama spektro? Kalau beda, bedanya apa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Sudah pernah diajarkan belum ya? Harusnya sudah ya. Kalau densitometer berarti sampelnya dimasukkan seplat-platnya kan, tapi kalau spektro kita lakukan proses pengenceran ya, itu cairannya saja ya. Ini instrumentasinya bisa pakai HPLC, bisa pakai densitometer ya. Bisa juga caranya dengan spektrofotometri ya, bisa. Nah, kandungan kimia daripada suatu tumbuhan ya itu ada zat aktifnya, ada markernya, dan ada SIIS-nya ya. Zat aktif itu berarti zat yang berkhasiat ya, kayak gitu. Ibarat kalau misalnya kita bikin tablet, zat aktifnya adalah paracetamol ya. Kemudian CMC-nya adalah zat tambahannya, begitu ya. Zat aktif yang berkhasiat itu ada di suatu tumbuhan, begitu ya, secara farmaseutik dan farmakologi ya. Zat identitas atau penanda atau marker, ya ini adalah spesifik untuk bahan yang ditetapkan. Kemudian syaratnya zat ini tidak boleh terdapat pada simplisia lain. Kemudian diperlukan jika kandungan aktif tidak diketahui atau dikandung oleh lebih dari satu bahan penyusun formula. Jadi kalau kita berbicara marker ya si tumbuhan itu, maka hanya di tumbuhan itu kita bisa punya. Misalnya kayak Andrograpolit yang hanya ada di Andrographis paniculata atau Sambiloto, begitu ya. Jadi nggak mungkin Andrograpolit ada di daun jambu biji, Psidium guajava ya. Nggak mungkin hibiskin yang berasal dari tumbuhan Rosella atau Hibiscus subdariva itu ada di daun Solanum sp, misalnya di daun kentang gitu kan, nggak mungkin karena ini marker ya. Kita mungkin menemukan flavonoid, saponin, kuinon, antrakuinon, kemudian steroid terpenoid di dalam daun jambu biji sama daun salam, tapi ya ada senyawa kimia lain yang hanya dimiliki oleh daun salam yang tidak dimiliki daun jambu biji, begitu pula sebaliknya. Itu yang kita sebut sebagai marker. Ya.
Kemudian ya ada zat penyerta atau zat pendamping. Dalam hal ini kita sebut sebagai side effect eliminating substance. Ya, ada SEES. Yang pertama itu adalah side effect eliminating substances, ya, atau zat yang meniadakan efek samping. Kemudian B ada secondary efficacy enhancing substances atau zat sekunder yang meningkatkan khasiat, ya. Jadi kalau misalnya ya kita makan daun konsumsi daun jahe sama daun jambu biji, ya. Daun jambu biji itu dia salah satu efeknya misalnya adalah untuk MAH, ya. Kalau daun jahe ini sendiri efektivitasnya adalah untuk mencegah dari adanya MAH, begitu ya. Ketika kita minum maka tidak akan terjadi MAH, ya. Bromelain itu adalah suatu enzim yang ada di buah nanas dan juga pepaya, pada pepaya mentah begitu ya. Anggaplah kita makan buah jeruk sama pepaya, ya. Itu bisa sifatnya komplementer atau saling mendukung, ya. Di mana si bromelain ini bisa meningkatkan absorpsi atau penyerapan daripada si quercetin. Ya, jadi quercetin tadi yang mungkin penyerapannya hanya 30% misalnya ya, contohnya, itu diperkuat oleh si bromelain. Ya, jadi dia boost absorpsinya langsung 70% misalnya. Ya, semakin besar absorpsinya kan semakin besar untuk dia memberikan efek, semakin cepat efeknya kita rasakan dalam tubuh kita begitu ya. Nah, itu jadi sifatnya komplementer. Ada beberapa tumbuhan yang ketika dikombinasi dia sifatnya komplementer, artinya saling mendukung. Ya, dia bisa menutupi senyawa efek samping dari senyawa A bisa menutupi efek samping dari senyawa B, ya, atau ketika kita minum dua-duanya saling bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas salah satu obat. Ya, gitu. Itu kita sebut sebagai zat penyerta atau pendamping atau SEES ya. Kemudian ada juga zat balas ya. Zat balas ini artinya apa? Itu tidak terkait dengan efek terapi ya atau membuat jenuh cairan penyari ya, misalnya dia juga bisa mempengaruhi kelarutan dan absorpsi zat aktif misalnya seperti karbohidrat, protein, lemak, klorofil, resin dan juga tanin. Kalau tanin ini sebenarnya kan dia juga bisa masuk ke zat aktif ya, seperti itu, ataupun zat penyerta juga bisa ya. Itu jadi kalau ketika nanti saya misalnya di UTS saya tanya gitu kan ada soal